Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tuhfatus Saniyah Bisyarhi Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, karya penulisnya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, ya rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan, ada ralat sedikit ya, kemarin Anda salah baca ketika pembacaan tentang al-harf, ya, bahwasanya harf itu tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il ya. Ketika ini ya, qaul mu'allif atau syarih, li'annaha la taqbalu gitu ya, li'annaha la taqbalu al wala tanwina wala yajuzu dan seterusnya. Dikarenakan dia, yaitu tiga kata ini ya, yaitu min, hal, lam, ini ketiganya adalah huruf ya. La taqbalu, tidak menerima al ya, kemarin dibaca la tuqbalu, yang benar adalah la taqbalu ya, itu ya ralatnya. Kita lanjutkan. Qala babul i'rabi, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Berkata Ibnu Ajrum rahimahullah, babul i'rab, tentang i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata. Ikhtilaf, berubahnya itu dikarenakan ikhtilaf, perbedaan al-awamil, amil-amil ad-dakhilati, yang masuk, alaiha, kepadanya, lafdhan au takdiran. Perubahan ini secara lafaz dan secara takdir ya, nanti akan dijelaskan definisi masing-masing, yaitu lafaz dan takdir. Wa aqulu, dan saya katakan, yaitu Muhammad Muhyiddin, al-i'rabu lahu ma'nayani, i'rab itu memiliki dua makna, ahaduhuma lughawiyyun wal akharu istilahiyun. Makna yang pertama itu makna secara bahasa, dan yang lain secara istilah. Amma ma'nahu fil lughah, adapun makna i'rab secara bahasa adalah al-idharu wal ibana, yang menampakkan dan menjelaskan. Taqulu, contohnya misalnya kau mengatakan a'rabtu amma fi nafsi idza abantahu wa adhartahu. Ya, contohnya adalah saya a'rabtu, saya telah mengi'rab ya, saya telah mengi'rab sesuatu yang ada di dalam diri saya. Maknanya idza abantahu, yaitu maknanya apabila engkau telah menjelaskannya, wa adhartahu, dan engkau menampakkannya. Itu maknanya i'rab ya, jadi menjelaskan dan menampakkan. Wa amma ma'nahu fil istilah fa huwa ma dzakarahu al-muallifu biqaulihi taghyiru awakhiril kalimi ila akhir. Adapun makna i'rab secara istilah adalah, yaitu sebagaimana apa yang disebutkan oleh muallif Ibnu Ajrum dengan perkataannya, i'rab adalah perubahan akhir kata dan seterusnya. Kemudian kata Muhammad Muhyiddin, wal maqsud min taghyir awakhiril kalim taghyiru ahwali awakhiril kalim. Dan yang dimaksud dengan perubahan akhir kata adalah perubahan keadaan ya, akhir kata ya, akhir kata itu maksud perubahan akhir kata, yaitu perubahan keadaannya. Wala yuqal ayurada, dan janganlah dipahami ayurada, yang diinginkan dengan yang diinginkan adalah taghyiru, perubahan nafsil awakhir, perubahan akhir ya, akhir bentuknya itu sendiri ya, jadi bukan perubahan hurufnya ya, tapi perubahan keadaannya gitu maksudnya. Fa inna akhiral kalimata, karena akhir kata tersebut, nafsahu itu sendiri, la yataghayyar, tidak berubah ya, hurufnya enggak berubah, cuma keadaannya aja. Wa taghyiru awakhiril ahwali awakhiril kalimati ibaratun an tahawuliha min ar-raf'i ila nasbi awil jarri ya, dan perubahan keadaan akhir kata, dan ini yang kita maksud ya,
adalah sebuah ibarah, sebuah ungkapan tentang perubahannya dia dari keadaan rafa ke nasab atau al-kejar hakikotan, secara hakiki ya, secara hakiki, au hukman, atau secara hukum ya, secara hukum. Jadi perubahan keadaannya, baik perubahannya itu secara hakiki dari rafa ke nasab, misalnya dari Muhammadun ke Muhammadan ya, atau secara hukumnya ya, secara dihukumi ya, secara dihukumi. Itu misalnya fiil ya, misalnya yadhabu. Yadhabu berubah menjadi yadhaba ya, yadhaba, yaitu dia perubahan secara hakiki ya, dari marfu ke mansub. Kalau yang hukum misalnya yajri ya, yajri itu juga marfu juga ya, marfu, tapi itu dia dihukumi secara marfu, tapi secara hakiki ya dia nggak berubah. Itu maknanya. Wa yakunu hadza tahawuli bisababi taghyiri awamil, dan perubahan ini terjadi dikarenakan sebab perubahan amilnya ya, perubahan amilnya, min amilin yaqtadi raf'a 'ala al-fa'iliyati aw nahwiha, yaitu perubahan dari amil yang menuntut rafa ya, menuntut rafa menjadikan dia sebagai fa'il atau semisalnya. Ila akhar ya, perubahan kepada amil yang lain yang yaqtadi nasba ilal maf'uliyati aw nahwiha ya, berubah ke yang lain yang mengharuskan dia nasab sebagai maf'ul atau yang selainnya ya, halu majarun, dan begitu seterusnya ya. Jadi berubah dari perubahan amil yang rafa berubah ke amil nasab, berubah ke amil jar misalnya, nah dan seterusnya. Itu perubahan karena perubahan amilnya. Masalan contohnya ya, idza qulta, apabila aku mengatakan hadara Muhammadun, perhatikan Muhammadun ya, fa Muhammadun marfu'un, Muhammad itu marfu. Kenapa? Li'annahu ma'mulun li'amilin yaqtadi raf'a 'alal fa'iliyati. Kata Muhammad itu marfu. Kenapa? Karena dia didahului oleh amil, dima'muli, maksudnya didahului oleh amil ya, yang menuntut dia rafa sebagai fa'il. Wa hadzal amil huwa hadara, dan amil ini adalah hadara, kata yang sebelumnya. Fa in qulta ra'aita Muhammadan, ra'aitu Muhammadan. Contohnya lain juga engkau mengatakan saya telah melihat Muhammad. Nah, mereka Muhammadan sekarang berubah dia. Taghayyara halu akhiri Muhammadun ila nasbi. Berubah keadaan akhir Muhammad, berubah ke nasab. Kenapa dia berubah? Li taghayyuril amili bi amilin akhar yaqtadi nasba wa huwa ra'aitu. Nah, kenapa? Karena perubahan amil ya, berubahnya amil berubah menjadi amil yang lain. Yang amil yang lain ini mengharuskan dia menjadi nasab. Apa amil tersebut yang berubah? Ra'aitu. Tadi kan hadara, sekarang ra'aitu. Fa idza qulta, jika engkau begitu juga jika engkau mengatakan hadaitu bi Muhammadin atau hadaitu bi Muhammadin ya, perhatikan bi Muhammadin. Taghayyara halu akhirih, berubah keadaan akhirnya, ilal jari, kepada jar ya, tadi Muhammadun, Muhammadan, sekarang Muhammadin. Kenapa dia berubah? Li taghayyuril amili bi amilin akhar yaqtadi al jarra wa huwa al ba'u, karena berubahnya amil berubah menjadi amil yang lain yang menyebabkan dia jar ya. Apa amil tersebut? Sekarang amilnya berubah, yaitu ba, yaitu huruf ba. Wa idza ta'ammalta fi hadhil amsilati, nah kemudian kata syarih yaitu Muhammad Muhyiddin, apabila engkau merenungi fi hadhil amsilat, pada pada contoh-contoh ini, contoh 3 ini ya, dhahara laka anna akhiral kalimati, nampak bagi kepadamu bahwasanya akhir kata tersebut yaitu huruf dal, wa huwa dal ya, dari kata Muhammadun tadi ya, wa huwa dalu min Muhammadin ya, huruf dal pada kata Muhammad, lam yataghayyar, tidak berubah. Wa annal ladzi taghayyara huwa ahwalu akhiri, tapi yang berubah adalah keadaan akhirnya ya, keadaan akhirnya. Adapun huruf dalnya enggak berubah ya, adapun huruf dalnya enggak berubah, tapi keadaannya. Fa innaka tarahu marfu'an fil mitsalil awal ya, maka engkau akan melihat ya kata Muhammad ya, atau huruf dalnya itu marfu pada contoh yang pertama Muhammadun, wa mansuban, dan dinasab fil mitsal tsani pada contoh yang kedua Muhammadan,
Wa majruran dan dibaca majrur fil misali asalis pada contoh yang ketiga bi Muhammadin gitu ya. Wa hada at-taghyiru fi halati raf'i ila halati nasbi ila halatil jarri huwa al-i'rabu indal muallifi wa man dhahaba madhhabahu. Dan perubahan ini yaitu perubahan dari keadaan rafa kepada nasab kepada kejar, ini yang disebut i'rab indal muallif ya, menurut muallif itu Ibnu Ajurum. Wa man dhahaba madhhabahu, dan menurut para ulama yang berpendapat seperti pendapatnya beliau. Wa hadhil harakatu ats-tsalatu allati hiya raf'u wan nasbu wal jarru huwa alamatun wa amaratun 'alal i'rabi. Dan harokat yang tiga ini ya, yaitu rafa, nasab dan jar, dia adalah tanda dan ciri ya, tanda i'rab ya, tanda dari i'rab ya, tanda rafa, nasab dan jar itu adalah tanda i'rab ya, tanda i'rab. Kemudian wa mithlul ismi fi dzalika al-fi'lu al-mudhari'u. Dan contoh seperti isim di dalam itu, maksudnya dari rafa, nasab dan ya, perubahan itu ya, i'rab tadi ya, itu fi'il mudhari'. Contohnya falau qulta, misalnya kalau engkau mengatakan yusafiru Ibrahimu. Berarti kan kata yusafiru. Fa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un. Yusafiru itu fi'il mudhari' marfu' ya, kan dia dhammah. Kenapa dia marfu'? Li tajarrudihi min amilin yaqtadi nasbahu aw amilin yaqtadi jazmahu. Kenapa dia marfu'? Karena dia kosong ya, fi'il yusafiru itu kosong dari amil yang menyebabkan menuntut dia nasab, atau kosong dari amil yang menyebabkan di jazmnya fi'il mudhari'. Nah, itu ya yusafir. Fa idza qulta lan yusafira Ibrahim, nah, jika kau mengatakan lan yusafira, berubah dia yusafira. Ya, Ibrahim ya, taghayyara halu yusafiru min ar-raf'i ila nasbi. Berubah ya, berubah keadaan yusafir dari rafa ke nasab ya, dari yusafiru ke yusafira. Berubah dia. Kenapa dia berubah? Litaghayyuril amili bi amilin akhar yaqtadi nasbahu wa huwa lan. Karena perubahan amil ya, berubahnya amil berubah ke amil yang lain yang mengharuskan dia dinasab. Apa amilnya? Yaitu lan ya, lan. Fa idza qulta lam yusafir, nah, jika kau mengatakan lam yusafir, nah sekarang berubah sukun ya. Lam yusafir Ibrahim, taghayyara halu yusafiru minar raf'i aw nasbi ilal jazmi. Berubah keadaan yusafir dari nasab dari rafa atau nasab berubah ke jazm. Tadinya yusafiro, sekarang yusafir, berubah. Kenapa dia berubah? Litaghayyuril amili bi amilin akhar yaqtadi jazmahu wa huwa lam. Karena berubahnya amil berubah ke amil yang lain yang menyebabkan, yang mengharuskan dia dijazm. Apa amilnya sekarang? Lam ya, lam. Nah, itu perubahan-perubahan atau ya, perubahan-perubahan amil tersebut menyebabkan berubahnya akhir dari kalam ya, akhir dari sebuah perkataan ya, sebuah kata ya, sebuah kata. Nah, inilah yang disebut i'rab ya, perubahan ini ya. Sedangkan rafa, nasab dan jar itu adalah tanda dari i'rab. Ya Allah taala, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.